Sejak gagal menjalani program bayi tabung, kesehatan Aldila Jelita, istri presenter Indra Bekti, dikabarkan belum pulih seperti sedia kala. Dila harus bolak-balik masuk rumah sakit lantaran mengalami komplikasi penyakit. Sejak September hingga awal Oktober ini, Dila sudah 3 kali masuk rumah sakit. Yang teranyar, akhir September lalu Dila dilarikan ke sebuah rumah sakit di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan karena demam tinggi. Setelah menjalani rawat inap dan serangkaian tes, ibu satu anak ini didiagnosa menderita efusi pleura atau pengendapan cairan di paru-paru. Lalu bagaimana kondisi Dila sekarang? Jadi Dila memang saat ini ternyata ada tambah satu lagi penyakitnya, itu ada tifusnya ternyata gitu. Jadi paru-parunya masih dalam penyembuhan ya, yang waktu kemarin itu. Nah sekarang ternyata kan dia masuk rumah sakit lagi kan, terakhir merasa dirinya tuh nggak nyaman, panas, demam gitu kan. Nah kita belum tahu tuh apakah mungkin karena parunya atau apa gitu ya. Ternyata setelah dicek lagi, dokternya mencurigai bahwa ini mungkin ada tifusnya, dan ternyata setelah dicek darahnya ya ada tifusnya gitu. Mungkin kecapean kali ya. Nah kenapa tuh Dila memang orangnya kalau di rumah itu seneng yang bersih-bersih gitu, rapi-rapi gitu. Jadi mungkin kecapean di situ, maksudnya dari parunya itu kan mungkin ya imunnya lagi turun kali ya. Nah ini ditambah pas waktu lagi recovery di rumah, intinya ternyata mungkin masih terlalu banyak gerak kali ya. Jadi di situ dia ada panas, ada pusing gitu, terus perutnya nggak enak gitu, kok agak mual gitu. Nah ada teman kita yang mencurigai ini mungkin tifus gitu kan. Udah akhirnya ternyata dicek bener gitu tifusnya. Sekarang lagi di rumah sakit, lagi ditanganin, lagi di kita dari kemarin ya. Jadi Sabtu dini hari minggu lalu sampai sekarang nih masih di rumah sakit, dan baru kemarin ketahuan kalau ada tifus. Sebelumnya Dila memang mengalami sesak napas. Bahkan ibu 2 anak ini sempat mengalami koma pasca operasi yang dijalani 3 tahun silam. Selain punya riwayat penyakit TBC, kekebalan tubuh Dila memang menurun drastis belakangan ini. Hanya saja hasil swab tes wanita berusia 31 tahun ini negatif COVID-19. Awal September ya. Kalau TB-nya sih memang udah lama. Dila ini yang keempat kalinya dia mengalami TB-nya itu kambuh lagi gitu. Nah, jadi terakhir sebenarnya tuh tahun 2017 yang waktu sedang hamil Ken, anak kita gitu yang meninggal itu, ya itu udah sembuh dari situ. Nah kok sekarang kambuh lagi itu, terakhir 2017 ya, kok sekarang ini kambuh lagi gitu. Kita nggak pernah tahu ya kenapa itu gitu. Udah akhirnya, dan apalagi ditambah dengan adanya cairan di parunya, dan memang karena ada TB-nya akhirnya itu ada cairan gitu. Jadi masih bisa komunikasi sama anak-anak gitu kan. Tapi ya gitu, kadang kalau udah malam tuh mulai lemes, terus badannya panas, perutnya nggak enak gitu. Jadi kayak naik turun gitu. Katanya sih kalau tifus emang kayak gitu ya katanya. Soalnya tifus tuh sekarang suka penyakitnya tuh unik gitu katanya, suka ngumpet tuh penyakit, terkadang sembuh aja gitu ya kan, lagi enak gitu, tiba-tiba nanti panas tinggi, lemes badan gitu, kayak gitu. Jadi ya itu yang dicurigain sama dokter gitu, dan akhirnya sebenarnya Dila nggak boleh banyak gerak banyak gitu, harus yang istirahat total gitu. Dan di rumah sakit pun kalau perlu kata dokternya pakai pismat deh gitu. Tapi nggak mau Dilanya gitu, ya udah jadi di kamar mandi aja. Dalam waktu dekat, Dila diperbolehkan menjalani rawat jalan. Indra siap menjadi suami siaga agar kondisi sang istri cepat pulih, setidaknya sampai 10 Oktober mendatang. Pasalnya, pada tanggal cantik 10 bulan 10 tahun 2020, ia dan Dila akan merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-10. Jadi sebenarnya untuk dari dokter sendiri sih
2-3 hari ini diobservasi lagi gitu. Mudah-mudahan sih sampai sembuh bener ya gitu. Kasus dugaan penipuan tas branded kembali memanaskan industri hiburan. Kali ini Ratna Pandita, mantan rekan duet Lucinta Luna, mengaku rugi ratusan juta rupiah. Kemarin sore, Ratna Pandita mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum sosialita. Ratna tak datang sendiri, tapi bersama Davina Selina yang juga tertipu oleh oknum sosialita pemilik butik tas branded. Seperti apa kronologi jual beli tas hingga Ratna dan Davina merasa ditipu ratusan juta? Awal kronologinya itu saya kan mau beli tas B28 Birkin yang Togo. Nah untuk itu suami saya bilang udah jual aja yang B30-nya untuk beli yang baru. Nah saya kan cari-cari ternyata di Helena Boutique ini. Saya coba telepon dan saya mau jual ke dia, tapi dia bilang titip jual aja mbak. Nah akhirnya oke, diambillah by kurir ke rumah saya pukul sore itu 23 Juli 2020. Nah udah kan udah di dia, tasnya udah diterima dan 1 minggu saya tanyain gimana mbak tas saya, apa udah laku? Udah ada yang nanya mbak katanya gitu, udah oke. Nah ya udah 1 bulan kemudian saya tanya lagi, mbak kok lama ya, saya mau ambil, suami saya minta diambil aja, ada yang mulia saudara saya, aku bilang gitu. Terus dia bilang udah di DP kok bu, udah di DP katanya, nanti besok saya ke rumah bayarnya katanya. Udah dari situ 1 minggu lagi dia saya hubungi lagi, nah mana kok belum transfer aku bilang gitu. Terus dia bilang katanya saya udah lagi di rumah bayar bu, besok pagi saya transfer katanya. Dia bilang besok pagi saya transfer. Alih-alih untung, malah buntung. Gara-gara menitipkan tas untuk dijual, Ratna dan Davina harus menelan kerugian yang tak sedikit. Tas branded yang mereka titipkan sudah laku, tapi mereka tak mendapatkan uang dari oknum sosialita berinisial PH, pemilik butik yang telah menjual tas-tas itu. Lalu benarkah ada 53 artis yang diduga menjadi korban penipuan jual beli tas? 1 minggu lagi saya tanyain lagi, bu mana kok nggak transfer sih, aku mau ambil aja deh kalau memang nggak laku, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, bu saya ada masalah keuangan, tas ibu dirampas di toko saya katanya gitu. Loh kok bisa dirampas, aku bilang gitu kan. Akhirnya gimana nih aku bilang, terus dia bilang ya udah datang, tolong datang ke pengacara saya, dia bilang gitu. Hari Jumat tepatnya tanggal berapa ya, 2 minggu yang lalu saya datang ke pengacaranya. Ada dia juga, ternyata korbannya bukan saya aja, 53 orang korbannya. Karena berkas laporannya belum lengkap, Ratna dan Davina akan kembali ke Polda untuk menyelesaikan syarat-syarat administratif pelaporan. Tapi jika dalam waktu dekat oknum sosialita itu menunjukkan itikat baik, mereka rela menempuh jalan damai. Namun jika rekan bisnis itu terus berkelit dan berpura-pura sebagai korban, mereka tak sungkan-sungkan untuk memberikan efek jera lewat jalur hukum. Tas saya di mana? Kalau memang tas saya dirampas, saya minta dong nomor telepon yang merampas tas saya. Orang itu hak saya kok, masih kepemilikan saya gitu kan. Terus kata si mbak itu ya, sebenarnya tas mbak itu udah laku dari Agustus katanya, tapi uangnya saya pakai katanya. Loh kan aku kaget dong dari situ. Loh kok bisa? Aku bilang gitu. Oke gini deh aku bilang gitu. Ibu jualnya, mbak jualnya kemana? Aku bilang gitu. Kasih saya kontaknya, biasa yang urusin semuanya, aku bilang gitu. Terus dia bilang, nggak bisa dong, itu privacy saya mau jual ke siapa, mbak nggak berhak tahu katanya. Terus dia bilang, loh itu kan hak saya, tas saya. Terus dia bilang katanya, ya udah gini aja katanya, yang berhak menanyai di mana kejual ke tas mbak, kata pengacaranya, hanya pihak kepolisian katanya, pihak yang berwajib. Oh oke, ya udah saya laporkan aja ke pihak dan berwajib, biar pihak berwajib yang menanyai Anda kemana tas saya dijual gitu. Mendingan ya kasih pelajaran aja lah, ya syukur-syukur bisa balik tas saya, siapa pembeli tas saya Epsom Blue itu. Kalau misalnya nggak bisa balik atau dia nggak bisa ganti, ya saya minta dia bertanggung jawab atas kelakuannya aja.